Teori bilangan persamaan Diopantin. Persamaan Diopantin adalah persamaan dalam satu atau lebih variabel yang mempunyai penyelesaian dalam bilangan bulat. Persamaan Diopantin yang paling sederhana contohnya ialah ini, AX sama dengan B. Nah, lalu apa syarat agar AX sama dengan B memiliki penyelesaian bilangan bulat? Untuk menjawabnya, kita akan meninjau kasus selanjutnya terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki persamaan AX tambah BY sama dengan C. Pertanyaannya, apakah persamaan itu selalu memiliki penyelesaian bilangan bulat? Persamaan AX tambah BY sama dengan C memiliki penyelesaian bilangan bulat jika dan hanya jika FPB dari A dan B dapat membagi C. Untuk membuktikannya, kita perlu membuktikan dua hal, yaitu yang pertama, misalkan persamaan AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi. Buktikan bahwa FPB dari A dan B dapat membagi C, dan yang kedua, misalkan FPB dari A dan B membagi C. Buktikan bahwa persamaan AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi bilangan bulat. Sebelum membuktikan persamaan tersebut, kita perlu mengetahui satu identitas yang dikenal, yaitu identitas Bezout. Nah, apa yang dikemukakan? Apa itu identitas Bezout? Identitas Bezout ialah identitas yang menyatakan bahwa apabila kita memiliki AX tambah BY sama dengan D, di mana FPB dari A dan B sama dengan D, maka pasti ada bilangan X dan Y yang memenuhi persamaan ini. Itu adalah identitas Bezout. Sekarang kita kembali lagi ke pembuktian yang akan kita lakukan. Pertama, apabila AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi bilangan bulat, contohnya ialah X0 dan Y0, maka buktikan bahwa FPB dari A dan B dapat membagi C. Untuk itu, pertama-tama, karena tadi kita tahu sendiri bahwa AX tambah BY sama dengan C memiliki persamaan, memiliki solusi bilangan bulat. Oleh karena itu, identitas Bezout dapat diaplikasikan pada soal ini. Sehingga misal saja AX, kita pakai identitasnya AX tambah BY sama dengan FPB A dan, nah, misalkan saja FPB dari A dan B itu sama dengan M dan C sama dengan KM. Tadi kan kita misalkan bahwa FPB dari A dan B sama dengan M, atau ini kita ubah bentuknya makanya sama seperti AX tambah BY sama dengan M. Kita akan mengalihkan kedua ruas dengan C sehingga akan menjadi dengan K, maksudnya ini bakal jadi AKX tambah BKY sama dengan KM. Nah, kita bisa mensubstitusikan C di sini sehingga ini akan menjadi A dalam kurung KX tambah BKY. Nah, bentuk lain dari AKX tambah BKY sama dengan C ini ialah FPB dari A sama B dapat membagi C. Nah, sehingga terbukti apabila kita memiliki persamaan AX tambah BY sama dengan C, di mana memiliki solusi dalam bilangan bulat, maka FPB dari A dan B dapat membagi C. Karena kita akan buktikan sebaliknya. Apabila FPB dari A dan B dapat membagi C, maka kita akan buktikan bahwa AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi bilangan bulat. Bagaimana untuk membuktikannya? Pertama-tama kita dapat memisahkan FPB A dan B sama dengan, kita ambil saja N. Kita misalkan FPB dari A dan B sama dengan N.
sehingga kita dapat mensubstitusikan ke sini, sehingga N bagi C. Atau kita dapat tuliskan menjadi C sama dengan N T. Nah, kita kan tadi menulis bahwa FPB dari A dan B sama dengan N. Itu dapat kita ubah bentuknya menjadi AI tambah BJ sama dengan N. Nah, setelah itu kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan T, sehingga jadi AIT tambah BJT sama dengan NT. Kita substitusikan NT jadi C, AIT tambah BJT. Nah, dengan mengambil IT sama dengan X dan JT sama dengan Y, maka terbukti bahwa apabila FPB A dan B membagi C, maka AX tambah BY sama dengan C pasti memiliki solusi bilangan bulat. Setelah itu kita ke permasalahan selanjutnya, yaitu solusi persamaan Diopanti. Teoremanya, jika X dan Y adalah solusi khusus dari persamaan Diopanti AX tambah BY sama dengan C, maka semua solusi persamaan itu adalah X sama dengan X0 tambah B bagi D kalikan T, dan Y sama dengan Y0 dikurangi A per D bagi T. Dengan D, FPB dari A dan B dan T sembarang bilangan bulat, atau kita tulis saja sebagai T. Untuk membuktikannya, kita dapat merubah untuk solusinya. Misalkan X aksen dan Y aksen adalah solusi lain dari persamaan ini, sehingga AX0 tambah BY0 dengan AX aksen tambah BY aksen sesuai dengan ini. Nah, setelah itu kita dapat memindahkan ruas, sehingga jadi AX 0 min AX aksen dengan BY aksen dikurangi BY 0. Kita dapat mengeluarkan A nya X0 min X aksen sama dengan B aksen min. Ini bebas ya, ini opsional, tapi jika ingin kita samakan dengan PPT nya, maka kita dapat mengalihkan negatif ke dalam, sehingga jadi A X aksen X0 kita kalikan karena kiri dengan negatif ya, ini maka berubah jadi Y aksen. Nah, klaim bahwa FPB dari A dan B sama dengan D, maka FPB dari R dan S sama dengan 1, dengan R sama dengan A membagi D dan S sama dengan B membagi D. Nah, setelah itu di sini kan kita dapat ubah menjadi R D sama dengan A dan SD sama dengan, kita substitusikan ke sini, ini akan jadi apa? RD X aksen min X0 sama dengan SD Y0 min Y aksen. Kita dapat mencoret D nya ya, karena sama, jadi R X aksen min X0 sama dengan S Y0 min Y aksen. Nah, bentuk ini sama saja seperti dapat diubah menjadi bentuk R membagi S Y0 min Y aksen dengan FPB R dan S sama dengan 1. Karena FPB R dan S sama dengan 1, maka kita dapat merubah kembali bentuknya menjadi R membagi Y0 min Y aksen, atau kita dapat ubah kembali menjadi Y0 min Y aksen sama dengan RT, dimana seperti tadi T adalah sembarang bilangan bulat. Nah, jika ini kita masukkan ke persamaan 2 atau ke dalam sini, maka yang akan terjadi adalah kita ganti Y0 min Y aksennya menjadi RT, jadi R X aksen min
sama dengan RT, SRT. Kita dapat coret R. Sehingga X aksen min X0 sama dengan ST. Nah, dengan demikian kita dapat memindahkan kedua ruas ya. Tadi kita mendapatkan bahwa Y0 min YA sama dengan RT. Kita dapat membuat bahwa jadi Y kita pindahkan kanan, ini pindahkan kiri jadi Y sama dengan Y0 min RT, dan sama juga seperti temannya tadi X min X0 dengan ST. Kita dapat membedakan jadi X sama dengan X0 tambah ST. Kita ganti kembali R dan S nya seperti tadi, bahwa R sama dengan A per D aksen Y0 min A per D T, dan X aksen sama dengan X0 tambah B per D T. Itu untuk pembukaannya. Nah, bagaimana cara memeriksa bahwa X pertama yang tadi kita dapatkan yaitu X sama dengan X0 tambah B per DT, dan Y sama dengan Y0 min A per DT dengan D FPB dari A dan B memenuhi persamaan ini. Caranya ialah kita substitusikan saja X dan Y nya ke dalam AX tambah BY. Kita masukkan, kita kalikan sehingga akan menjadi AX0 tambah AB per DT dan BY min AB per DT. Nah, kita kelompokkan. Ini kan plus dengan min, berarti ini akan kecoret. Ini hasilnya akan jadi AX0 tambah BY0 atau sama dengan C. Dengan demikian, X dengan X0 tambah B per DT dan Y sama dengan Y0 min A per DT merupakan semua solusi bilangan bulat, jadi bersama AX tambah BY sama dengan C. Perhatikan persamaan Diopantin 172X tambah 20Y sama dengan 1000. Itu kan semua penyelesaian bilangan bulatnya. Kita kan kemarin waktu mungkin sudah belajar mengenai algoritma Euclid ya. Kita akan pakai algoritma Euclid tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita ganti bahwa 172 ya 8 kali 20 tambah 12. 20 1 kali 12 tambah 8. 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4 dan 8 sama dengan 2. Sehingga FPB dari 172 dan 20 ialah 4. Nah, 4 sendiri tadi kita ketahui bahwa dari sini kita dapat mengubah menjadi 4 minus 4 sama dengan 12 minus 8. Nah, 8 di sini kita dapat ubah sesuai dengan ini. Di sini kita dapat ubah menjadi 8 20 minus 12. Ini. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi 2 dikalikan 12 min 20. 12 sendiri dapat kita lihat bahwa 12 itu ialah 12 sama dengan 172 kurangi 2 dikalikan 80. 8 kalikan 2. Kita substitusikan sehingga akan menjadi 2 dikalikan 172 tambah min 1720. Nah, ini kan 4 sama dengan ini. Kita tuh tujuannya untuk mencapai 1000. Berarti kiri dan kanan kita perlu kalikan dengan 250. Kita kalikan kiri dengan 250. 250 kalikan 4 sama dengan 1000 dan kanan kita kalikan 250. Sehingga ini akan menjadi 500 kalikan 172 tambah min 4250 kalikan 20. Jadi X0 dan Y0 nya ialah min 4250 untuk Y0 dan X nya ialah 500. Tadi kita baru menentukan saja si X0 dan Y0 nya. Nah, gimana cara kita menentukan semua solusi X dan Y bilangan bulatnya? Kita masukkan ke persamaan yang tadi kita sudah sempat cari.
atau kita masukkan ke X sama dengan X0 tambah B per D kalikan T, dan Y sama dengan Y0 min A per D kalikan T. Kita masukkan 500 tambah 20 per 4 T. Nah, tadi kan B nya sama dengan 20 dan FPB dari 172 dan 20 itu kan 4, berarti B sama dengan 20, A sama dengan 172, dan D sama dengan 4. Nah, kan ini akan menjadi X sama dengan 500 tambah 5T, dan Y akan sama dengan min 4250 min 43T. Bagaimana menentukan semua solusi X dan Y bilangan bulat positif? Karena kita ingin bilang bulat positif, berarti X harus lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Kita tahu sendiri bahwa X itu sama dengan 500 tambah 5T, sehingga 500 tambah 5T harus lebih besar daripada 0, dan Y min 4250 min 43T, jadi min 4250 min 43T harus lebih besar daripada 0. Itu seperti ini. Kita sederhanakan, yang kiri atau yang X akan jadi T lebih besar daripada min 100, dan yang kanan akan menjadi T lebih kecil daripada min 9836 per 43. Kita iriskan sehingga T berada di antara min 100 dan min 9836 per 43. Berarti hanya ada satu nilai T yang merupakan bilangan bulat, yaitu T sama dengan min 99. Oleh karena itu kita dapat memasukkan T min 99 ini ke dalam ini dan ini, hingga kita menemukan bahwa X sama dengan 5 dan Y sama dengan 7. Soal kedua atau ilustrasi kedua. Ibu Bu Mainah pergi belanja buah-buahan ke supermarket. Dia membeli apel dan jeruk yang sejumlah keseluruhannya 12 buah dengan jumlah harga seluruhnya 13.200. Jadi dia membeli apel dan jeruk yang jumlah keseluruhannya 12 buah. Apabila harga satu buah apel 300 lebih mahal dari harga satu buah jeruk, dan dia membeli apel lebih banyak daripada buah jeruk, berapa banyak apel dan jeruk masing-masing yang Ibu Mainah beli? Kita harus rumuskan dulu modal matematikanya. Anggap saja X sama dengan banyaknya apel dan Y sama dengan banyaknya jeruk. Jadi kita tahu sendiri bahwa Ibu tuh membeli jeruk dan apel yang jumlahnya sama dengan 12, hingga X plus Y sama dengan 12. Setelah itu Ibu juga bilang bahwa dia membeli apel lebih banyak daripada jeruk. Berarti jumlah apel yang Ibu beli pastilah harus lebih besar daripada 6. Soalnya kalau misalkan 6, ada kemungkinan bahwa apel dan jumlah apel dan jeruknya sama. Apabila 6 ke bawah, maka jeruk lebih banyak daripada apel. Oleh karena itu X pasti berada di antara 6 dan 5. Setelah itu kita tahu sendiri bahwa misalkan kita ubah saja bentuknya, misalkan 13.200 itu kita anggap saja sebagai 132 untuk memudahkan, dan 300 itu kita anggap sebagai 3. Nah, berarti kita tahu sendiri bahwa harga buah satu apel 300 lebih mahal dari harga satu buah jeruk. Jadi dapat kita misalkan harga jeruk itu sama dengan Z, maka harga X itu 300 lebih mahal atau Z tambah 3. Itu kita rumuskan pada model matematikanya. Z plus 3 kalikan X tambah ZY sama dengan 132, atau X plus 4Z sama dengan 44. Nah, itu kita baru selesai membuat bentuk matematikanya. Setelah itu kita menentukan solusi khusus atau mencari X0 dan Z0 dari persamaan ini. Kita dapat menggunakan algoritma Euclid tadi, sehingga akan ditemukan bahwa X0 sama dengan 4 dan Z0 sama dengan 10. Jadi solusinya ialah jika kita memasukkan ke persamaan yang tadi, yang ini X sama dengan X0 tambah B per D kalikan T, dan Y sama dengan Y0 min A per DT, maka akan ditemukan bahwa X sama dengan 4 tambah 4T dan Z sama dengan 10 min T, dengan T bilangan bulat.
Itu kan apel harus lebih banyak daripada jeruk, atau apel harus berada di antara 6 dan 12. Nah, kita tuh kan membeli apel dan jeruk kan, otomatis pasti positif kan, berarti X haruslah positif, dan harga juga pasti positif kan, tidak mungkin negatif. Z harus lebih besar daripada 0. Kita cari ya, ini kayak kita sederhanakan akan jadi 4 tambah 4T besar 0, atau 4T besar min 4T lebih besar daripada min 1. Nah, satu lagi yang ini kita sederhanakan akan jadi 10 lebih besar daripada 1. Maka jika irisannya ialah T di antara min 1 dan 10. Kita akan mencari nilai T yang membuat X berada di antara nilai 6 dan 12. Kita coba untuk T sama dengan 1. Untuk T sama dengan 1, kita mendapatkan bahwa ibu membeli apel sebanyak 8 dan Y sebanyak 4 atau jeruk sama dengan 4. Untuk T sama dengan 2, kita mendapatkan hasil bahwa ibu membeli apel sebanyak 12 buah dan Y sebanyak 0 buah atau jeruk sebanyak 0 buah. Nah, bagaimana dengan T yang lainnya? Jika kita memasukkan T-nya sama dengan 3 sama dengan 4, maka jumlah apel dan jeruk yang ibu beli tidak sesuai dengan cerita tadi. Tadi itu kan kita ceritanya bahwa apel dan jeruk yang ibu beli itu sama dengan 12. Tapi apabila kita memasukkan T-nya 3, 0, 1, maka apel dan jeruk yang ibu beli itu tidak sama dengan 12, sehingga itu bukanlah solusi. Sehingga hanya ada dua solusi, yaitu 8 dan 4 atau dan 12. Nomor 1. Nomor 1 ini ada A, B, dan C. Untuk pengerjaannya mungkin kita milih satu aja. Nih, kita milih yang tengah deh. Yang B itu 24X tambah 138Y sama dengan 18. Nah, ini kita bisa aplikasikan algoritma Euclid terlebih dahulu. 138 sama dengan berapa? 5 kalikan 24 tambah 18. Setelah itu lagi 24 sama dengan 1 kali 18. Terakhir 18 sama dengan 3 kali 6. Berarti kita temukan FPB berarti FPB dari 138 dan 24 atau sama dengan D sama dengan 6. Nah, jadi kan kita udah nemu ini ya. Jadi kita bisa pindah ruas jadi 6 sama dengan 24 kurangi 18. 18 di sini kita bisa substitusi dari sini. Kan kalau dipindah ruas jadi 18 sama dengan 138 kurangi 5 kali 24. 6 sama dengan 24 dikurangi 138 kurangi 5 kali 20. Jadi 6 kalikan 24 kurangi 13. Karena kan dari awal tuh persamaannya mintanya 18 kan, kita baru 6, maka ruas dan dengan ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 3. 18 sama dengan 18 kalikan 24 kurangi 3 dikalikan 138. Berarti di sini kita nemu dong X0 nya yaitu berapa? 18. Y0 nya sama dengan min 3. A nya sama dengan 24 dan B nya sama dengan 1, 3. Berarti kalau kita ingin mencari X, ingat rumusnya X0 tambah B per D.
dan Y di sebelahnya kali ya. Y sama dengan Y 0 tambah kurang, maksudnya kurang A per D T. Nah, kita khususi jadi 18 tambah B nya 138 per D nya 6 T, dan Y nya sama dengan min 3 min 24 per 6 T. Maka solusi umumnya ialah 18 tambah 23 T. Untuk X nya dan Y nya ialah min 3 min 4 T. Untuk T bilangan bulat. Karena kan di sini soalnya itu tentukan semua solusi dalam bilangan bulat. Beda sama soal sebelumnya, yaitu bilangan bulat positif terkecil, oleh karena itu harus pakai syarat besar daripada 0. Tapi karena ini mah tentukan semua solusi, maka kita jawabnya dalam bentuk T saja. Nomor 2, tentukan bilangan bulat positif terkecil X sehingga bilangan 3x-1 dan 7x-1/5 merupakan suatu bilangan bulat. Nah, pertama-tama kita akan misalkan terlebih dahulu. Misalkan 3x-1/7 sama dengan K dan 7x-1/5 sama dengan L. Kita kalikan kedua, kalikan silang keduanya, yang akan jadi 3x-1 sama dengan 7k, dan yang kedua akan menjadi 7x-1 dengan 5L. Kita akan menghilangkan si X nya. Oleh karena itu yang atas kita akan kalikan dengan 7 dan yang bawah kita akan kalikan dengan 3. Dan ini akan menjadi 21x-7 sama dengan 49k. Lihat lagi 21x min 3 sama dengan 15L. Kurangi min 7 ditambah 3 min 4 sama dengan 49k min 15L. Nah, persamaan inilah yang akan kita jadikan persamaan Diophantine. Karena itu kita hapus dulu ya supaya luas. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan algoritma Euclid terlebih dahulu. Jadi min 15 sama dengan 1 49 34. 49 sama dengan 34 tambah 15. 34 sama dengan 2 kali 15 tambah 4. 15 sama dengan 3 kali 4 tambah 3. Dan terakhir, tidak terakhir, 3 kali 1 tambah 1. 3 sama dengan 1 kali 3. Berarti kita nemu ya FPB dari 49 dan 15 itu adalah 1. Kita merahkan, terus di atasnya FPB 49 dan 15. Setelah itu kita akan balikan persamaan ini menjadi persamaan ini untuk mencari K0 dan L0. Kita mulai dari sini. Kita pindah ruaskan sehingga akan jadi 1 dengan 4 kurang 3 di sini. Kita akan ganti jadi 3 yang ada di sini dengan cara menukar ruaskan. Berarti ini akan jadi 3 sama dengan 15 kurangi 3 kali 4. Atau ini biar 4 kurangi 15 kurangi 3 kali. Nah, berapa? Ini tadi ditambah jadi 4 kali 4 min 15. Setelah itu 4 yang ada di sini akan kita ganti menjadi 4 yang cara
seperti tadi kita pindah luaskan, akan jadi 4 sama dengan 34 kurang 2 kali 15. Ini akan jadi 4 dikalikan 34 min 2 kali 15 min 15, atau ini akan sama dengan 4 kali 34 min 8 min 9 min 9 kali 15. Terakhir kita akan mengganti 34 yang ada di sini dengan 34 yang ada di sini. Kenapa tidak ini sebenarnya sama saja, cuman kita pilih yang atas supaya lebih pasti gitu, atau sebenarnya sama saja ketika dipindah luaskan. Ini kita dapat keruakannya 34 sama dengan 49 min 15. Kita masukkan 4 dikalikan 49 minus 15 minus 9 kali 15, atau dengan tuh, ini akan menjadi 4 dikalikan 49 minus min 4 kali 15 min 9 jadi 13 kali 15. Karena pada persamaan awal dimintanya min 4, oleh karena itu kiri dan kanan kita akan kalikan min 4. Nah, jadi min 4 sama dengan min 16 kali 49 minus 52 kalikan 15. Nah, dari sini kita sudah dapat ya bahwa kita mendapatkan bahwa K0 sama dengan min 16 dan L0 sama dengan min 52. Untuk A nya sendiri sama dengan 49 dan B nya sendiri sama dengan minus 50. Setelah itu kita akan mencarinya menggunakan rumus satu. Dari tadi kita pakai K sama dengan K0 tambah B per D T, dan L sama dengan L0 tambah K per D T. Satu sisi minus 16 tambah B nya min 15 di min 15 T untuk K nya. Untuk L nya sendiri sama saja seperti minus 52 kurangi 49 T. Nah, itu kan mintanya tentukan bilangan bulat positif terkecil X sehingga bilangan 3X min 1 dan 7X min 1 itu merupakan satu bilangan bulat. Nah, tadi kan ini tuh baru K dan L nya saja. Tadi hubungan, kita ambil satu deh. Tadi hubungan K dengan X itu apa? Itu 3X min 1 dengan 7K. Oleh karena itu kita harus mencari nilai K yang membuat nilai X di sini adalah nilai X positif tapi terkecil. Contoh, kita akan masukkan T sama dengan 0. Maka K-nya akan sama dengan berapa? Cari K-nya sama dengan minus 6. Nah, itu kita dapat memasukkan si K-nya ke dalam persamaan ini. Maka ini akan menjadi 3X min 1 sama dengan 7 akan min 6. Nah, ini sudah terlihat kan kalau misalkan kalau K-nya dengan harga min 16 ini, maka si X-nya akan negatif padahal kita memintanya bilangan bulat positif. Oleh karena itu berarti K di sini haruslah nilai yang positif. Berarti contohnya adalah T sama dengan
minus 2. Nah, ketika T sama dengan minus 2, K-nya sama dengan berapa? 30 kurang 16, itu 14. Kita masukkan ke X minus 1, 7 kalikan 14. Berapa? Ke X minus 1 dengan 98. 3X sama dengan 99, X sama dengan 33. Itu. Terus kalau misalnya bingung kayak aduh kepasti nih X sama dengan 33, boleh nih si X sama dengan 33 ini dimasukin ke satunya lagi, 7X minus 1. Kita masukin ya, 7X minus 1 jadi berapa? 33 kalikan 7, 33 dikalikan 7 adalah 231. 231 kurangi 1 per 5. Ini sudah pasti bilangan bulat kan, karena belakangnya 0. Itu. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 33. Soal nomor 3. Seorang siswa baru masuk ke dalam ruang kelas di suatu sekolah pada akhir tahun 1960. Ketika ditanya berapa umurnya, dia menjawab, umur saya sama dengan jumlah angka-angka pada tahun kelahiran saya. Berapakah usia anak tersebut? Berarti kan umur itu sama aja seperti tahun sekarang dikurangi tahun kelahiran dia, atau 1960 kurangi ABCD. ABCD di sini tuh bukan A kali B kali C kali D, tapi A sebagai ribuan, B sebagai ratusan, C sebagai puluhan, dan D sebagai satuan. Dengan A plus B plus C plus D. Atau ABCD ini dapat kita ekspresikan sebagai A dikali 10 pangkat 3 tambah B kali 10 pangkat 2 tambah C kali 10 tambah D. Nah, dengan A B, A tambah B tambah C D. Selanjutnya kita bisa memindah ruaskan ini sebelah kanan hingga 1960. A ditambah A pangkat 3 tambah B tambah B kali 10 pangkat 2 C kali 10 pangkat 1 tambah D tambah 1. Atau ketika disederhanakan ini bakal jadi 1001A tambah 101B tambah 11C tambah 2D. Kita mana? Sesuai logika nih. Kan ABCD di sini tuh sebagai tahun. Sudah otomatis dong pasti A-nya tuh 1. Karena nggak mungkin dong ada orang yang lahir sebelum 1960, sebelum angka 1. Nggak mungkin dong ada orang yang lahir di tahun 900 kayak gitu. Jadi kita langsung saja A-nya sama dengan 1. Karena udah tahu, berarti dengan 1001 tambah 11C. Jadi kita bisa pindahin 1001-nya ke kiri. Kita kurangi si 1960. Dikurangi jadi 959 101B tambah 11C tambah 2D. Nah, buat B-nya juga sebenarnya karena dia kan baru masuk sekolah, berarti umurnya nggak akan jauh dari kelahirannya, nggak akan jauh dari 19 berapa kan. Berarti kita tahu sendiri bahwa B-nya sama dengan 9 juga. 959 kurangi sama dengan ini 909 tambah 11C tambah 2D. Atau ya kita kurangi jadi 50 dengan 11C tambah 2D.
Untuk menyelesaikan yang kanan, kita bisa menggunakan persamaan Diophantine. Kita bisa nebak dulu ya C0 nya berapa. C0 nya bisa jadi 4 dan D nya sama dengan 3. C0 nya 4, D0 nya 3, A nya sama dengan 11, dan B nya sama dengan 2. Berarti jika kita yang mencari C, rumusnya adalah 4 ditambah 2 dan lagi D nya ialah 3 dikurangi 11. Nah, C dan D lebih besar daripada 0 karena kan ini kan apa namanya, huruf kan, atau misalkan angka-angka kelahiran itu kan gak ada yang negatif, sehingga C dan D harus lebih besar daripada 0. Kita sederhanakan menjadi 4 2 T ini kita lebih T kita ini kan iriskan 3 TT lebih dalam 2 dan lebih kecil dari 3. Jadi ada dua kemungkinan nilai T. Yang pertama T nya sama dengan -1 dan terakhir 0. Nah, sesuai kesepakatan tadi kan C sama D itu kan harus lebih besar daripada 0 kan. Jadi kita memasukkan -1 ke sini untuk T sama dengan -1. C nya akan berapa? Masukkan 2. Sedangkan D nya akan 14. Nah, ini bisa saja benar, tetapi kan ini tuh A, B, C, D itu tahun kelahiran. Kemungkinan tahun kelahiran ada yang 2 digit, satunya D nya. Oleh karena itu berarti ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi. A, B, C, D lebih kecil daripada 10. Nah, terakhir untuk C sama dengan 0. Berarti C nya sama dengan 4 dan D nya sama dengan 3. Jadi kita nemu bahwa anak ini lahir pada tahun 1943, atau ketika dijumlahkan ini sekitar 17 tahun. Dan ketika 1960 dikurangi 1943, ini adalah 17 juga. Dan ini sama.